Setelah sekian lama, akhirnya hari ini aku pakai bedak lagi. Karena hari ini aku mau perpanjang paspor. Biar fotonya cakep, hehehe. Perasaan baru kemarin perpanjang. Tahu-tahu udah 5 tahun aja berlalu. Paspor dan visa tuh rasanya kayak nyawa tambahan kalau kamu jadi diaspora. By the way, ini aku ngelewatin salah satu proyek pas masih kerja kantoran. Sumpah ini jendela lama banget gambarnya. Berbulan-bulan. Pusing banget mikirin gimana cara nyambunginnya ke tembok biar kuat. Tapi kalau lihat udah jadi gini, bangga juga sih. Hari ini lagi gak mau jadi cewek mandiri. Jadi pagi-pagi udah heboh minta dianterin Sakti. Soalnya kemarin malam gak bisa tidur, badan masih sakit-sakit dari weekend kemarin. Perasaan dulu kuliah suka begadang, tapi sekarang di umur 30-an gini, begadang semalam aja recovery-nya 3 hari. Memasuki jalan yang isinya kedutaan semua. By the way, gedung KBRI kita tuh baru loh. Bagus deh. Kalian bisa lihat juga di video YouTube-nya Dewe. Buat yang penasaran, perpanjang paspor di KBRI itu gak susah. Cuma butuh buat bikin janji temu dan datang bawa berkas. Daftar berkasnya juga bisa dilihat di website KBRI. Kalau udah dapet tanggalnya, habis itu kita datang, ngasih berkas, bayar, terus foto. Datang lagi seminggu kemudian buat ambil paspor baru. Ternyata cepet banget, cuma setengah jam udah selesai. Terus sekarang harusnya pulang ke rumah. Tapi ini cuacanya bagus banget. Terus aku inget, aku tuh punya kartu museum buat 1 tahun yang aku baru makainya sebentar. Jadi kayaknya kita ke museum aja yuk. Ini namanya Culture Forum. Di sini ada 3 museum, yaitu Gemälde Gallery, Kupferkabinett, dan Kunstgewerbe Museum. Aku dulu pernah kesini pas masih kuliah, study tour sama kampus. Tapi aku belum pernah ke Gemälde Gallery sama Kunstgewerbe Museum. Waktu kuliah dulu, aku belajar sejarah seni, yang dimana kerjanya adalah ngafalin lukisan. Zamannya, siapa pelukisnya, maknanya, media apa yang dipakai, dan lain-lain. Kalau di Eropa tuh, lukisan zaman dulu seringkali bertema ajaran agama Kristen, karena pengaruh kuat gereja sebagai pemberi support utama di dunia seni. Jadi selama berabad-abad, karya-karya ini tuh digunakan untuk dakwah, menyampaikan pesan agama, mendidik kaum buta huruf supaya orang jadi beragama. Waktu lihat lukisan ini, aku curiga, kok mirip banget sama The Garden of Earthly Delights, lukisan karya Hieronymus Bosch dari Belanda. Karena lukisan aslinya itu ada di Madrid. Ternyata emang mirip karena ini replika dari lukisan tersebut. The Garden of Earthly Delights itu menggambarkan surga duniawi dengan penciptaan wanita, first temptation, dan peristiwa kejatuhan. Aku suka banget sama lukisan ini karena lukisannya tuh detail banget. Aku jadi tahu kalau zaman dulu ternyata niru-niru karya juga ya. Dulu Hieronymus Bosch ngelukis The Garden of Earthly Delights tuh sekitar 10 tahun baru jadi. Jadi namanya karya yang bagus tuh gak ada yang sebentar. Aku lihatnya kayak kita tuh sekarang jadi rada kesulitan untuk bisa mengapresiasi seni yang butuh waktu untuk diapresiasi. Karena semuanya udah direduksi jadi cuma beberapa detik. Ini juga seru deh. Judulnya The Netherlandish Proverbs. Jadi di dalamnya tuh ada ratusan peribahasa. Nah ini di museumnya disediain penjelasannya. Kalau kita lihat tuh udah ada nomor-nomornya. Nah setiap nomor ini menggambarkan peribahasanya. Jadi contoh nih, nomor 90. Kita cari nomor 90. Nomor 90 adalah He cannot bear to see the sun shine on the water. Dan masih banyak peribahasa lainnya. Selama di museum ini aku kayaknya cuma ketemu sama kakek nenek sama anak-anak sekolah deh. Beneran kayak pengangguran banget siang-siang aku ke museum. Tapi rada sedih sih museumnya sepi karena ini tuh bagus tempatnya. Lanjut ke Kunstgewerbe Museum yang ternyata lebih sepi lagi. Somehow pas baru nyampe tuh kayak serem gitu hawanya. Kayak apa ya? Ya sepi banget deh. Kayak kamu pasti ngerti deh.
kalau ada di situ kayak, oh nih museum sepi yang jarang pengunjung. Akhirnya aku bisa ngelihat langsung kursi Frank Gehry yang pernah ku remake. Followers lama pasti tahu videonya yang mana. Tadi juga aku sempat ngobrol sama yang jaga museumnya. Kata dia, dari 3 museum ini, si Kunstgewerbe Museum ini adalah yang paling sepi. Padahal menurutku dari semuanya, gedung ini yang arsitekturnya paling bagus. Lihat banyak hasil karya, jadi ke-refresh lagi otakku. Saranku sih, kalau misalnya kamu stuck nih, gak punya ide, bisa banget sih main ke museum. Karena lihat referensi di internet sama lihat langsung tuh, feel-nya beda banget. Aku belajar banyak sih hari ini. Sampai ketemu besok.